Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di atas segala nikmat rahmah hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat pengenalan dan mengkaji yang wajib dikenal tajalli Allah yang sangat Allah ridhoi, yaitu mengenal diri sifat baginya, sehingga memikul amanah menjalankan ketuhanan Allah pada alam ini tentulah dengan kodrat yang sempurna. Kodrat Allah yang belum sempurna dalam tingkat maujud pada diri kita belumlah pantas dan layak kita mengatasnamakan tentang kebesaran Allah, yaitu ketuhanan yang diperlihatkan. Sesungguhnya aku adalah wujud yang tidak terlihat, tetapi aku wujud yang paling dikenal. Maka kenalilah aku dengan aku mengenal engkau. Inilah kajian. Dalam kajian tahap kedua yang lalu kita telah terhimpun kepada diri lam jalalah yang untuk mendapatkan kehidupan insaniyah, insani dan insanu. Dan dapailah saatnya kita belajar bagaimana kita menjadi wujud yang bisa mentajalikan hayat kepada semua alam. Bagaimana kita mengenal kajiannya, lam alif ini akan lebur menjadi suatu wujud hayat. Seperti apa proses leburnya alam alif sehingga dia menjadi kodrat, satu kodrat yang disebut dengan kodrat hayat, kodrat hidup yang akan menjadi sumber ma'ul hayat, sumber hidup dari segalanya. Kalau dia bukan menjadi sumber hidup, tidaklah boleh dikatakan ketuhanan baginya. Tetapi dia menjadi sumber hidup, sumber hayat dari seluruh alam. Baik tingkat insaniyah berupa alam, insani berupa makhluk, dan insanu berupa wujud umat. Inilah pemimpin dari segala yang hidup. Dan kita diutus ke muka bumi ini sebagai wujudnya Allah yang ditetapkan dalam surat Al-An'am ayat 165. Nyata sudah di situ Allah memerintahkan kita berkuasa dan menguasai agar bisa menjadi suatu hayat sehingga
semua alam ini benar-benar bertuhan kepadanya. Tapi di balik itu kita lihat sebuah kenyataan, apabila hayat Allah tidak sampai kepada kodrat-kodrat makhluk alam dan isinya umat, maka semuanya akan hidup dengan ruh masing-masing. Kalau ruh masing-masing sudah berkuasa, maka alam ini akan murka, selalu membawa bencana, selalu membawa angkara murka. Kenapa? Karena dia hanya ruh yang hidup, yang tak memiliki induk atau humul hidup, tidak memiliki pemimpin, apalagi dia tidak bertuhan. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya alam itu bertasbih kepadaku. Sesungguhnya kamulah yang tidak tahu tasbihnya apa. Tapi kalau batin Allah ini, hayat Allah tidak menjadi asal usul ruh dia terjadi, bagaimana bisa dia Allah memberikan suatu petunjuk, menyalurkan sebuah ilmu amanah tanpa ada hubungan hayat? Inilah kebanyakan malah kita turun ke bumi bukan pergi berkuasa dan menguasai, tetapi menjadi yang dikuasai. Maka ini celakalah bagi kita semua. Untuk itu mari kita tingkatkan apa yang telah kita janjikan kepada Allah, yaitu diutus ke muka bumi ini. Dia aku utus. Dia itu siapa? Dia adalah wujud. Wujud itu adalah kita. Kita adalah na baginya. Tetapi ternyata tidak terjadi. Nah, sekarang kita belajar supaya tujuan kita hidup ke muka bumi ini kita sudah tahu, dan apa gunanya kita sudah tahu, dan apa tugasnya kita sudah tahu dengan kita belajar. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara mentajalikannya. Nanti ilmu tajalinya akan diturunkan setelah 10 menit berikutnya. Sekarang wawasannya. Pertama, dasarnya bertemu alif dengan ba lam jalalah dinamakan diri sir atau diri hayat. Alif bertemu dengan sir, bertemu dengan batin, itu jadinya hayat. Hayat adalah hidup. Hidup adalah kodrat. Apa kodratnya? Alif kembali sirna menjadi titik. Titik gerak awal mula semua jadi. Itu adalah wujud halus yang ada dalam jantung, yang menggerakkan jantung. Yang digerakkannya adalah jantung halus. Nah, yang kedua, bertajali lam jalalah. Kita sama-sama tahu lam jalalah itu lam alif, berarti alif juga. Lamnya alif berarti alifnya aftar atau nyata. Maka dia mentajalikan perintah dari gerak batin wujud tadi yang sudah menjadi titik alif itu menjadi hayat. Hayat itu adalah batin, batin yang terlihat. Batin itu nun, dan ayat yang terlihat itu adalah alif kasroh a. Jadi nun tambah alif dinamakan na. Sementara tajali hayat ini disebut dengan di. Dal itu perjalanan, alif kasroh i adalah hayat. Jadi dihimpun keduanya. Nadi, nadi adalah gerak yang membuat semuanya hayat. Inilah gerak nadi atau gerak tajali hayat yang nyata. Dengan demikian kita sudah bisa memahami bahwasanya untuk bertajali kepada tiga batin-batin insaniyah, insani dan insanu, tentu dengan kita memakai wujud diri rahasia, yaitu dikenal dengan diri batin, batinnya Allah. Diri batinnya Allah akan memberikan hayat kepada wujud batin. Apa batin wujud? Wujud dan maujud. Batin wujud adalah batin insanu, batin wujud adalah insani, batin maujud adalah insaniyah. Nah, batinnya ada sama kita, kodrat ruhnya ada di luar.
Nah, berarti disinilah dia dasarnya dia menyembah kepada wujudnya. Awal dia mulai jadi. Ini karena ada 3 yang dibungkus oleh tubuh batin bernama lam jalalah. Nah, inilah diri nahu tadi. Ya, hu-nya jatuh kepada alif, na jatuh kepada jasad. Jadi disinilah maujudnya tadi, leburnya kembali alif kepada asal, itu dinamakan wujud titik noktah awal mula jadi. Itu titik awal mula jadi. Dan dengan arasnya, yaitu dengan kekuatan hayat arasnya, dia mentajalikan sebuah jantung halus bernama batin Baitullah. Batin Baitullah atau batinnya Allah, inilah yang dimaujud kepada jasad sebagai amruhu atau jasad yang terlihat. Ini dinamakan batin terlihat. Batin terlihat, nun adalah batin, alif kasroh, a adalah nyata, berarti na. Berarti terjadilah nadi, hantaman ke aras tadi, tendangan dari aras ini lah yang membuat detak jantungnya semua alam. Berasal dari awal mula jadi dari kita. Jadi inilah kalam Allah yang akan menjadi hayat bagi kita dan hayat bagi seluruh alam insan, insanu dan insani. Yang mana insaniyah adalah wujud yang ada pada ma'ani, pada kening. Itu adalah insaniyah, sumber alam semesta. Dan ruhnya ada di alam semesta, batinnya ada di kening kita. Disebut sir batin, yang dikatakan batin mulki. Ya. Nah, yang kedua adalah insanu. Insanu adalah julukan terhadap nama batin yang ada di dalam rohani, yaitu kodratnya. Ini untuk berlaku kepada semua umat. Nah, yang ketiga adalah insani. Tadi insanu, tapi sekarang insani. Insani sumber goib, sumber batin goib. Sumber goib adalah batin insanu, insani yang ada dalam hati. Inilah hayat dari seluruh ruh makhluk dan semua makhluk. Ya, pertama ada hewan, ada makhluk terlihat, ada makhluk tidak terlihat. Itu sumber goibnya ada di hati. Jadi di hati kita ini ada 3 sumbernya. Tetapi wujud menjadi hayatnya tadi adalah batin lam alif tadi, batin lam jalalah, yaitu diri batin. Dan bagaimana mentajalikannya nanti diajarkan tajalinya pada 10 menit yang akan datang. Baik jamaah segalanya. Jadi kalau kita sudah merasakan tajali batin itu disebut di pada alif, nah inilah tajali batin, tajali sir. Apa yang tajali sir? Wujud luput alif kembali kepada titik. Titik itu awal yang menggerakkan jantung, itu sumber hidup. Kalau jantung bergerak mati semuanya. Ini sumber hidup, sumber hayat. Hayat dari aras itu, itulah yang disampaikan kepada yang 3 kodrat. Yang ada ma'anawiyah di kepala, yang ada ma'ani di kolbi, dan ada sifat insanu di dada kita, itu rohani. Jadi ma'ani, rohani dan kolbi itu sumber insaniyah, insanu dan insani. Nah, ini yang akan kita sambungkan kepada 3 wujud batin tadi, yaitu insaniyah, insanu dan insani. Wujud batinnya. Kalau sekarang sebelum tersambung wujud batin, maka mereka hidup dalam kesendirian. Mereka hidup dengan ruh mereka sendiri. Ibarat laksana kayu, dia besar sendiri tanpa petunjuk Tuhan. Ibarat tanah, dia akan hidup sendiri tanpa petunjuk Tuhan. Air tanpa petunjuk Tuhan, api tanpa petunjuk Tuhan. Karena batin mereka, nyawa mereka tidak terhubung ke batin Tuhan sebagai asal usul mereka ada. Itu adalah wujud yang ada pada manusia, yang disebut alam manusia. Di dalam alam manusia ada diri tersirat, yaitu diri yang dikatakan diri lam jalalah.
Inilah diri halus, diri batin, sumber daripada seluruh batin. Demikian jamaah kita coba bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jamaahnya. Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Buya. Kami sangat senang sekali melihat Buya sehat walafiat Buya dan keluarga. Semoga bahagia selalu Buya, dan juga assalamualaikum buat Pak Khalifah dan saudaraku semua jamaah. Semoga selama ini kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah Buya, terima kasih atas tausiahnya dalam rangka mengenai tajalliyullah Buya ya. Tajalliyullah itu melalui sifat batin-batinnya, yang mana alif kembali kepada titik wujud awal mula jadi Buya ya. Insyaallah Buya, dalam mengenai ini untuk saya simpulkan adalah tajalli kodrat rasa hayat. Kodrat hayat yaitu ketiga makom Buya ya, ma'ani, markubah, dan kolbi Buya. Insyaallah Buya, alhamdulillah barakallah. Silakan jamaah saudaraku yang memahami, silakan apalagi yang mengenai hal-hal yang telah barusan sama guru kita dipaparkan, silakan pertanyaannya, dan untuk itu silakan mengangkat gambar tangannya. Silakan bagi yang ingin bertanya kurang paham tentang apa yang disampaikan tadi, segera bertanya dalam waktu YouTube yang sangat pendek ini. Baik Buya, sebelum menunggu jemaah persiapannya, saya ada sedikit yang mau dipertanyakan, bahwasannya Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang alam semesta ini, berarti selama ini mereka itu belum ada Tuhannya Buya ya, belum menemukan Tuhannya, karena mereka yang dikatakan ruhaniyata Buya ya, ruh yang diperintah itu berarti kitalah yang akan menjadi sumber maul hayatnya Buya. Apakah seperti itu Buya? Tolong jelaskan Buya. Dia ruhaniyata, ruh yang diperintah. Sekarang jalan untuk memerintahnya itu nggak ada. Batin hayat Allah itu tidak ada di dada manusia, sehingga manusia pun dia lihat sama dengan dia makhluk juga. Makanya nggak segan-segan dia menimbun pakai tanah dan membakar pakai api. Kenapa? Ya sama aja kita katanya. Kamu juga nggak ada Tuhan, sama saya juga nggak ada Tuhan. Nah sekandanglah kita semuanya, kan gitu. Nah inilah celakanya. Makanya dikatakan alam itu bisa terkutuk, gitu. Jadi ini yang membuat masalah di dunia ini. Jadi dia punya ruh tapi tidak punya hayat. Nah batin hubungan dengan Tuhan. Contoh kita mengkaji diri, masuk ke dalam fana bertemu dengan bilah, kan gitu. Tapi kalau dia sama, dia ingin mendapatkan wujud asal mula jadi ruhnya, sehingga dia hayat bertemu dengan hayyun. Hayyunnya datang dari qayyum. Qayyum adalah wujud titik yang menghidupkan. Ayun adalah batin yang terlihat. Hayat adalah mereka yang dihidupkan. Ini kan nggak bisa dipisah. Ternyata sekarang dipisah, dari dulu terpisah. Makanya kacau beliau hidup kita ini, gitu. Paham? Insyaallah Buya, alhamdulillah inilah barakallah Buya. makanya kita menyempurnakan kembali ya, sehingga kita menjadi diri sifat bagi Allah untuk menjalankan perintah ketuhanannya, menjalankan perintah ketuhanannya. Nah ini yang dikatakan di surat Al-An'am ayat 165 itu.
Aku utus dia untuk berkuasa dan menguasai, serta aku bekali dengan derajat. Apa derajatnya? Adalah ketuhanan. Tapi tidak pernah dijalankan, ya, karena tidak tahu fungsinya apa, gunanya ke dunia ini dihijrahkan. Kun fayakun itu kan bukan dalam hamil ibu kita. Kun fayakun itu kan dari tiada menjadi ada. Nah, setelah ada, untuk apa? Nah, itu dia. Yaitu menjadi hayatnya. Aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Kan gitu. Itulah hayatku. Hanya diriku yang menyembahku. Kan gitu. Paham? Insya Allah Buya, alhamdulillah Buya, barakallah, syukur Buya atas penjabarannya, alhamdulillah ya Allah. Silakan jamaah yang memahami, silakan yang ingin bertanyakan, silakan mengangkat kabar tangannya. Insya Allah ada Pak Wahyudin, silakan Pak Wahyudin, waktu tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia melihat Buya sehat selalu. Semoga Buya selalu sehat dan bahagia bersama keluarga Buya. Insya Allah. Ini Buya yang ingin saya ngerti itu sebenarnya alam jalalah kita manusia ini sebagai alam ketuhanan yang dimana ada perintah dalam kitab menguasai, jangan sampai dikuasai. Saya ingin tahu seperti apa sih proses alam makhluk itu kok bisa menguasai manusia, sementara kita ini manusia itu adalah alam yang menguasai gitu ya. Iya. Audionya dimatikan yang tidak bertanya. Dikuasai itu adalah contoh kita takut dengan harimau. Bukankah harimau itu menguasai? Takut dengan ular, takut dengan banjir, takut ditimbun tanah, takut dibakar api, itu sudah dikuasai namanya. Gitu. Jadi tidak ada lagi bisa menguasai. Kenapa? Hubungan batinnya sudah putus, yang ada hubungan ruh. Nah, begitu juga dengan insanu. Insanu itu adalah suatu derajat rohani yang terhubung batinnya kepada Allah. Kan gitu. Tapi nyatanya banyak juga yang tidak terhubung. Nah gitu. Mungkin lebih banyak kita yang tidak terhubung. Kan gitu. Nah, bagaimana menyelamatkan diri kita aja nggak terhubung? Nah, inilah yang dikatakan dikuasai. Ya. Takut ini, takut begana, takut begitu. Kan Allah katakan wa ittaqullah, takutlah kepadaku maka aku akan kusuruh semua yang takut kepadamu. Kan gitu. Nah, sekarang setelah kita pahami ternyata kita adalah suatu hayat dari ruh-ruh yang ada pada insaniah, insanu dan insani. Nah gitu. Kalau selama ini mereka hidup sendiri, ya sekarang tidak bisa lagi, kan gitu. Semuanya sudah ada makomnya. Karena manusia sudah memahami kalau dia adalah sebuah kiblat dan dirinya adalah sebuah hayat. Nah, itulah nadi tadi. Dengan kekuatan aras itu menendang sampai ke ujung jari, berarti sudah meliputi sekalian alam kodrat dari aras bunyi dari jantung tadi. Gitu. Apalagi sudah menembus kepada 3 kodrat. Nanti akan diajarkan bagaimana cara-cara untuk melaksanakan awalnya. Paham?
Insyaallah Buya. Subhanallah. Terima kasih Buya atas pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wahyudin atas pertanyaannya dan syukran Buya atas penjelasannya. Insya Allah ada Pak Fitra. Silakan Pak Fitra, waktu yang tepat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah Guru dalam keadaan sehat walafiat dan serta keluarga. Amin. Insyaallah. Jadi mau saya tanyakan Ayah Guru mengenai kodrat hayat. Kodrat hayat di sini isinya sudah hayun dan qayyum gitu, Ayah Guru. Iya, sudah pasti. Karena qayyum itu yang menghidupkan titik wujud awal mula jadi yang menggerakkan jantung. Hayyun adalah diri batin yang terlihat, berarti hidup artinya, tidak akan pernah mati. Kan itu. Nah, hayat itu adalah kehidupan. Nah, inilah yang insani dan insanu tadi. Nah, sekarang antara hayat dengan hayyun ini terputus. Maka hayat menjadi ruh dan dia hidup sendiri. Nah, inilah yang harus diatasi cepat. Karena tujuan kita diperjalankan oleh Allah untuk menjadi hayat oleh sekalian alam. Ya, surat Al-An'am ayat 165 tadi. Itu. Paham? Mam? Terima kasih Ayah Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita memahami sekali itu. Coba, ternyata alif lebur kepada titik, ya kan? Nah, di sini ketemu apa ketemunya? Lam akul lenyap di dalam lam jalalah, betul kan? Dan lenyap dan hilang dalam la ilaha illallah, betul nggak? Nah, gitu. Betul ya. Ketemu kan kajinya, aku lenyap dalam lam jalalah dan hilang dalam la ilaha illallah. Kan gitu. Kenapa la ilaha illallah? Karena lam alif laha nyata menjadi wujud zat bernama na. Na itu nun artinya batin, alif kasroh a nyata. Jadi itulah na. Na itu adalah batin yang terlihat. Nah, itu di tajali batin. Itu yang tajali dari titik tadi. Itulah hayat yang ditembakkan oleh wujud tadi, aras yang dia keluarkan, membuat batin itu hidup dan menghidupkan hayat. Hidup hayun dari qayyum, maka hiduplah hayat. Hayat menjadi kehidupan dari hayun. Hayun yang hidup, qayyum yang menghidupkan. Nah, ketemu semuanya kan? Gitu. Iya, iya. Jadi ketemu semua yang dikaji selama ini. Karena tumpuan kaji adalah diri. Gitu. Di diri ini ketemu semuanya. An'amnya ketemu, zahiru batinunya ketemu. Zahiru itu adalah sir nyawa, alif domah u tidak terlihat. Batinu adalah tubuh batin, alif domah u juga tidak terlihat. Gitu. Berarti itu yang zahir batin Tuhan. Gitu ya. Makanya nanti setelah kita paham semua itu, dijaga lagi martabatmu sebagai diri sifat Allah. Hayat bagi mereka hidup dijaga, jangan menghina mereka. Ya, makhluk alamkah? Nah, tolong menjaga sedikit wibawamu. Jangan berbahasa-bahasa yang memalukan di depan mereka, karena mereka adalah berkiblat kepadamu. Kenapa kamu tidak bisa menjadi kiblat yang baik buat mereka? Apapun kejadian mereka, kamu sudah punya alat untuk bicara dengan mereka.
Di sisi makhluk ada pada malakut di kolbi. Tinggal kamu keluarkan suara dari kolbi itu untuk sampai kepadanya. Di sisi insanu sesama manusia ada batin insanu di dalam rohanimu. Nah, sementara untuk alam sudah ada insaniyah, mulki namanya. Kalau dalam tubuh rohani muluk, kalau dalam kolbi malakut. Nah, itu nama-nama kodratnya. Nah, gitu. Paham? Insya Allah ya, alhamdulillah, masuk subhanallah. Nah, jadi menuju kesempurnaan namanya. Gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah ada Pak Lajiji dari Buton mengangkat tangan. Silakan Pak Lajiji, waktu tepat dipersilakan. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya keluarga besar sehat selalu, Buya. Amin, insya Allah. Begitu juga para jamaah semuanya. Amin. Amin, insya Allah. Dalam perjalanan alif lam mim ini, Buya, bertemu alif dengan lam, maka di situ terjadilah hayat. Bagaimana trik-triknya Buya mengarah ke insani, insanu, dan Ya. insani tadi, Buya? Alif kembali kepada asalnya, yaitu wujud titik awal mula jadi. Mana titik awal mula jadi? Itulah gerakan pertama di jantung itu. Itu titik nama. Setiap gerakan itu titik, noktah namanya. Allah, Allah. Nah, baru muncul hayat. Kalau alif belum lebur, tidak akan muncul hayat. Kenapa? Nadi tidak berjalan, tidak terjadi nadi tadi. Na adalah wujud zahir, sementara di tajalli batin, tajalli hayat. Nah, ini gerakan ini menuju tajalli hayat, maka keluarlah hayat. Nah, gitu. Jadi aku lenyap di dalam lam jalalah. Nah, berarti benar kan? Dia lenyap di dalam jantung dan dia munculkan batin dari jantung itu bernama lam jalalah atau tubuh. Nah, gitu. Dan kekuatan dari hayat ini, inilah yang membuat semuanya ada. Hanya satu titik di dalam jantung, wujud namanya. Ini yang menjadikan semua ada. Dan ini yang berkembang ke seluruh alam, yaitu kepada insani, insanu, dan insaniyah. Jadi hayat itulah yang akan sampai namanya, yaitu hayat. Wujudnya tersirat namanya batin. Nah, nanti diajarkan itu. Paham? Insya Allah, ya, insya Allah. Baik, insya Allah. Berarti di situ titik temu semua. Berarti di situ askor ya, Bu ya? Iya, askornya di situ. Titik temunya di hayat alam alif yang lenyap tadi. Ya, alam alif yang lenyap. Nah, gitu. Jadi di situlah diri halus bertemu dengan wujud halus. Nah, wujud halus itulah batin insania, batin insanu, dan batin insani bertemu dengan batin diri. Nah, batin diri itulah diri yang tidak berwujud pada lam alif. Lam jadi jasad, alif jadi nyawa. Kan begitu? Nah, begitu diwujudkan, ini yang berbentuk na. Nun batin, alif kasroh, a nyata. Nah, inilah jasad yang terlihat. Gitu. Tinggal kita mencari posisi yang tiga tadi, ma'nawiyah pada makni kening, dan pada posisi insani pada kolbi, dan insanu pada rohani. Nah, gitu. Tambah mudah menghubunginya. Gitu, paham? Nanti akan di jalan ya, dilatih nanti insyaallah. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Lajiji atas pertanyaannya dan Syukur Buya atas penjelasannya.
Insya Allah masih adakah Pak? Insya Allah ada Pak Budiman. Silakan Pak Budiman, waktu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat Buya sehingga dapat membimbing kami. Insya Allah, insya Allah. Mohon penjelasannya kembali Buya. Ya alif masuk kepada lam sehingga alif tadi berubah menjadi titik awal atau nuktah. Dan itulah tadi yang dinamakan gerak jantung yang pertama. Kemudian bagaimana Buya dengan napas dan ma'ani? Mohon penjelasannya Buya. Iya. Napas adalah perwalian rohani yang akan dikirim oleh denyut jantung itu kepada rohani, ya. Nah, itulah batin dari rohani itu, ya. Nah, gitu. Jadi itulah dasarnya timbulnya insanu, adanya keinsanan masuk domah u. Nah, itu. Jadi inilah yang akan mewakili insanu itu setiap keinsanan manusia yang akan dipimpin oleh rohani yang memiliki insanu. Nah, begitu. Terhadap nanti mulki atau alam nyata disebut insaniyah juga begitu. Jadi itu berasal dari kodrat yang dikeluarkan oleh titik awal mula jadi yang lebur dari alif tadi. Dan lam jalalah adalah menjadi suatu wujud yang terlihat sebagai makom. Ya gitu. Lam jalalah ini disebut dengan batin terlihat. Batin terlihat itu hurufnya nun adalah batin, alif kasroh a nyata. Nah, inilah batin terlihat. Nah, disinilah na-nya ini menjadi wujud sifat ketuhanannya. Itu baru na namanya. Itu paham? Insya Allah Buya. Kemudian Buya tolong kembali penjelasannya lagi Buya. Proses maksudnya alif ke lam tadi Buya. Supaya lebih jelas Buya. Tolong Buya jelaskan kembali. Alif kepada lam itu laksana nyawa dengan tubuh. Gitu ya. Alif adalah wujud daripada nyawa, lam daripada jasad. Namanya lam jalalah. Ya. Cuma batang tubuh ini memiliki sifat Tuhan. Apa itu sifat Tuhan? Di sini dikatakan lam alif hamzah ya. Lam jasad alif nyawa, hamzah derajat tingkah laku, ya itu wujud tubuh. Nah, itu ditamakan tubuh sifat karena tidak ada kodrat iradat ilmu di situ. Cuma diganti lam alif hamzah ya. Hamzah itu adalah tingkah lakunya sendiri. Maka dikatakan tubuh sifat. Paham? Insyaallah Buya, barakallah Buya. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Budiman atas pertanyaannya dan syukur mulia atas penjelasannya. Silakan, masih adakah jemaah yang ingin ditanyakan? Silakan untuk mengangkat gambar tangannya. Insya Allah ada Pak Rajudin Nur Bu ya. Insya Allah silakan Pak Rajudin. Waktu tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Jurubal Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu beserta keluarga dan Amin. Yang ingin saya tanyakan dari kiriman yang sebelum live ini tadi ada alam manusia yaitu insaniyah, alam mulki, insani alam malakut, insanu alam muluk atau alam induk, dan yang keempat jasad alam manusia atau akhar. Jadi yang menggelitik hati saya itu mohon penjelasannya yang disebut akhar ini apa itu Buya? Kemudian yang kedua alam induk itu juga apa Buya? Terima kasih. Alam induk Assalamualaikum. itu alam induk adalah jasad yang terlihat, ya. Nah, sebagai kiblat. Nah, sementara askar ini titik temu mereka itu batin-batin dasar roh itu hidup itu dari diri lam jalalah tadi.
yang lebur menjadi hayat. Gitu. Jadi di situ askor itu titik temu insaniyah, ya, akan bernama insaniyah lah ruh ini setelah terhubung batinnya, akan bernama insanu rohani itu setelah terhubung batinnya dengan hayat Allah, yaitu berhubungan hayat, akan bernama insani semua hewan dan makhluk lainnya apabila sudah terhubung hayatnya kepada wujud diri tersirat tadi. Nah itu maksudnya, dan itu pada makom diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak menjadi hayatullah, untuk apa kita di dunia ini? Apa tugas kita di dunia? Ngapain ke dunia ini? Kita kan wujud Allah. Kok ada di dunia? Yang untuk memimpin dan mentertibkan alam dan beserta isinya sebagai khalifahnya Allah. Makanya nanti dibaca makna-makna artinya dari surat Al-An'am 165 itu insyaallah ya. Nah, nanti bagaimananya nanti di sesi kedua atau tahap kedua nanti dia akan disampaikan cara melatih tajalinya. Insyaallah. Baik jamaah, sampai ketemu lagi pada 10 menit yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.